Pernah nggak sih kalian ngerasa gampang banget beli sesuatu sekarang? Tinggal klik, barang langsung dikirim. Dan kamu nggak perlu bayar saat itu juga. Semua terasa cepat, praktis, dan nyaris tanpa rasa bersalah. Itulah yang dinamakan dengan pay later. Fitur yang katanya bikin hidup lebih fleksibel. Kamu bisa punya apapun bahkan tanpa uang di tangan. Tapi, pernah nggak kalian mikir kenapa sistem ini sekarang ada di mana-mana? Kenapa hampir semua aplikasi berlomba-lomba nawarin fitur ini? Apakah benar ini cuma alat bantu finansial untuk memudahkan hidup kita, atau sebenarnya bagian dari strategi besar kapitalisme modern yang dengan halus mengubah cara kita berpikir, berbelanja, bahkan berutang? Nah, di balik kemudahannya ada permainan besar yang sedang terjadi. Permainan yang membuat kita bukan sekedar konsumen, tapi bahan bakar dari sistem yang terus berputar. Awalnya, PayLater diciptakan untuk tujuan yang baik. Fitur ini dirancang agar orang yang belum punya kartu kredit bisa ikut menikmati kemudahan transaksi digital, membantu masyarakat tanpa akses perbankan agar tetap bisa belanja online. Namun seiring waktu, sistem ini berubah drastis. Kini, hampir semua platform besar punya PayLater sendiri. Shopee dengan Shopee PayLater, Tokopedia dengan GoPayLater, Traveloka, bahkan Grab. Setiap aplikasi bersaing bukan hanya menjual produk, tapi menjual kemudahan yang bikin kamu makin sulit untuk menolak. Menurut data dari Bank Indonesia, nilai transaksi PayLater meningkat lebih dari 70% hanya dalam 2 tahun terakhir. Artinya, masyarakat Indonesia mulai terbiasa hidup dengan konsep beli sekarang, bayar nanti. Dan di titik inilah, PayLater bukan lagi sekedar alat bantu. Ia berubah jadi simbol baru gaya hidup konsumtif. Sebuah budaya yang membuat utang terasa normal. Yang dulu hanya dilakukan lewat kartu kredit, sekarang cukup lewat satu klik di ponsel. Kita nggak lagi bertanya butuh atau enggak, tapi limitku masih cukup atau enggak. Sekilas, PayLater terlihat sederhana. Kamu aktifin fiturnya, dapat limit, dan bisa langsung belanja. Tapi di balik layar, sistem ini bekerja jauh lebih kompleks. Setiap aktivitas kamu direkam. Apa yang kamu beli, berapa kali kamu belanja, jam berapa kamu paling sering buka aplikasi, hingga seberapa cepat kamu tergoda oleh promo. Semua data itu dikumpulkan dan dianalisis oleh algoritma. Tujuannya satu, yaitu mempelajari kebiasaan kamu, agar sistem tahu kapan harus menggoda kamu untuk membeli. Kamu baru saja melunasi tagihan bulan ini. Nanti muncul notifikasi promo spesial untuk kamu. Kamu baru lihat produk tertentu 2 kali. Besok muncul diskon 10% khusus untuk kamu. Semua itu bukan kebetulan. Itu hasil perhitungan yang sangat presisi. Kapitalisme modern sudah nggak lagi menjual barang. Yang mereka jual adalah perilaku konsumtif kita. Mereka nggak mau kamu beli satu kali dan berhenti. Mereka mau kamu terus membeli, terus punya utang, dan terus jadi bagian dari roda ekonomi digital yang mereka ciptakan. Coba kita pikir, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Kamu yang bisa belanja lebih cepat, atau perusahaan yang mengendalikan seluruh sistemnya? Kan, ketika mereka bilang bunga 0%, selalu ada biaya tambahan tersembunyi. Entah itu administrasi, penalti keterlambatan, potongan kecil yang lama-lama jadi besar. Dan setiap kamu bayar, data kamu tetap jalan terus. Itu sebabnya banyak platform rela kasih limit besar, walau kamu baru pakai beberapa kali. Nah, mereka nggak cuma dapat uang dari bunga, tapi juga dari data perilaku konsumtif kamu. Data ini berharga banget. Dengan ini, mereka tahu siapa target paling mudah digoda, kapan waktu terbaik ngasih promo, dan produk apa yang bisa bikin kamu tergoda lagi. Akhirnya, bukan kamu yang kendalikan uangmu, tapi sistem mereka yang kendalikan kamu. Dan yang lebih ironis, semakin sering kamu pakai PayLater, semakin tinggi nilai kamu di mata mereka. Karena kamu dianggap pengguna aktif, pengguna yang menggunakan sistem. Kita lihat aja di sekitar. Banyak orang yang awalnya cuma coba-coba, akhirnya punya lebih dari satu akun PayLater. Misalnya, seseorang belanja di Shopee pakai Shopee PayLater. Terus pakai GoPayLater buat pesen makanan,
dan pakai Traveloka Paylater buat liburan. Sekilas semua terlihat normal, tapi tanpa sadar, tiap bulan dia punya 3 tagihan berbeda dari 3 platform yang sama-sama menagih di waktu berdekatan. Banyak yang akhirnya kebingungan karena total cicilan kecil itu kalau digabung ternyata cukup besar buat bikin keuangan goyah. Fenomena ini bahkan diakui oleh OJK. Mereka menyebutkan hampir 40% pengguna paylater di Indonesia pernah menunggak atau telat bayar tagihan. Dan mayoritasnya adalah anak-anak muda usia 20-35 tahun. Mereka bukan malas bayar, tapi seringkali mereka nggak sadar berapa banyak uang yang sudah dipinjam dari masa depan. Efek paylater nggak cuma di dompet, tapi juga di kepala kita. Setiap kali belanja, otak melepaskan dopamin hormon yang bikin kita merasa senang dan puas. Tapi ketika sistem paylater hadir, rasa senang itu datang tanpa rasa kehilangan uang secara langsung. Kita merasa punya kendali, padahal sebenarnya sedang kehilangan kendali. Inilah yang membuat banyak orang terjebak siklus belanja kompulsif. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi pelarian dari stres, dari tekanan sosial, atau sekedar rasa bosan. Dan paylater memfasilitasi itu semua dengan sangat baik. Jadi candu modern, candu yang legal, mudah diakses, dan didukung penuh oleh sistem ekonomi global. Dalam jangka panjang, ini berpengaruh pada cara kita melihat nilai uang. Uang bukan lagi sesuatu yang diperoleh lewat kerja keras, tapi sekedar angka digital yang bisa dipinjam kapan saja. Dan disitulah letak bahayanya. Kapitalisme modern tidak lagi berperang lewat senjata, tapi lewat dengan kenyamanan. Dulu, untuk menguasai pasar, perusahaan harus bersaing lewat harga dan kualitas. Sekarang, mereka bersaing lewat kemudahan. Siapa yang bisa bikin konsumen paling nyaman, dialah yang menang. Dan paylater adalah contoh paling nyata dari kenyamanan beracun. Kita diberi rasa kebebasan semu, bisa punya segalanya tanpa batas, padahal kita sedang dikendalikan oleh algoritma dan sistem bunga yang disamarkan. Mereka nggak memaksa kamu beli, tapi menciptakan dunia di mana kamu nggak bisa nggak beli. Itulah bentuk baru kapitalisme, halus, cerdas, dan jauh lebih kuat dari sistem lama. Paylater bukan musuh, ia hanyalah alat, dan alat selalu bergantung pada cara kita menggunakannya. Kalau kita bijak, paylater bisa bantu kelola pengeluaran dengan efisien. Tapi kalau kita lengah, fitur ini bisa jadi jerat halus yang sulit dilepaskan. Mereka tidak meminjamkan uang, mereka meminjam masa depan kita. Setiap cicilan kecil hari ini adalah potongan dari kebebasan finansial di masa depan. Jadi sebelum klik bayar nanti, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah aku benar-benar butuh ini? Atau hanya sekedar dikejar ilusi kemudahan yang diciptakan oleh sistem? Karena di dunia kapitalisme modern, kadang bentuk kontrol paling kuat datang bukan dari paksaan, tapi dari kenyamanan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bagikan video ini ke teman atau keluarga kamu yang sering pakai paylater, biar mereka juga tahu sisi lain di balik kemudahan kita nikmati. Karena mungkin kemudahan itu bukan benar-benar kebebasan, melainkan bentuk kontrol paling halus yang pernah diciptakan manusia. Jika kamu punya pendapat lain tentang hal ini, tulis di kolom komentar.